Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2164-2166. Di Gunung Lusan, semua praktisi diam. Ada pandangan ketakutan di matanya. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Lempengan batu Tianyuan dikatakan jatuh dari langit, melambangkan keputusan surga. Lempengan ini selalu ada di Gunung Lusan ini, menyelesaikan pertikaian yang melibatkan terlalu banyak kekuatan. Harta karun seperti ini tidak hanya diagungkan oleh ratusan juta praktisi. Dia dihormati oleh orang-orang kuat di setiap era. Banyak praktisi bahkan menganggapnya sebagai kehendak Tuhan. Namun hari ini, di hadapan semua orang, Lin Yan benar-benar memotongnya menjadi beberapa bagian dengan satu pedang. Lin Yan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Itu adalah kultivator dari alam pantai lain di paviliun Wang Tian yang berbicara. Suaranya jatuh dari langit, sangat kuat hingga ekstrim. Kau benar-benar berani memecahkan lempeng batu Tianyuan. Ini tidak menghormati surga. Kau harus bunuh diri di tempat hari ini, jika tidak, kekuatan paviliun Wang Tianku akan menimpamu dan klanmu. Suara itu terdengar. Sang kultivator dari seberang pantai di paviliun Wang Tian berbicara, mengejutkan semua orang. Namun, ekspresi Lin Yan membara, tanpa rasa takut sedikit pun, dia menatap langit dan berteriak, benda ini tidak adil bagi umat manusia, jadi aku, Lin Yan, akan membunuhnya. Tidak menghormati surga. Jika surga adil, aku akan menghormati surga, tetapi surga tidak adil, lalu bagaimana aku, Lin Yan, bisa mematuhi kehendak surga? Adapun paviliun Wang Tianmu, apa itu? Ledakan. Kata-kata ini mengejutkan semua praktisi. Bahkan para pembudidaya manusia pun merasa ngeri. Sepanjang zaman, berapa banyak orang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Bahkan Gu Jiuji pun sangat terkejut. Itu menara Wang Tian. Apakah Lin Yan tidak punya rasa takut sama sekali? Terlebih lagi, beberapa kata ini hanyalah pengkhianatan. Surga mungkin tidak adil, tetapi bahkan jika seseorang mencapai sisi lain, seseorang tidak berani melawan surga. Karena kekuatan praktisi diberikan oleh surga. Sejak zaman dahulu kala, tidak ada seorang pun yang berani melawan langit, apalagi melawan langit. Kalimat ini telah menghancurkan jalan hidupnya di masa depan. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah bisa mencapai pantai seberang lagi. Gu Jiuji menarik napas dalam-dalam. Bukan hanya dia, bahkan para kultivator lain di alam pantai lain pun mencibir. Meskipun alam surga jauh, para praktisi di alam seberang mengetahuinya. Mereka memahami lebih dari siapapun bahwa tidak ada praktisi yang boleh menyalahkan Tuhan. Sekali engkau membuat Tuhan marah, tak seorang pun dapat menahan murka Tuhan. Semakin dekat Anda ke sisi lain, semakin Anda akan kagum pada Tuhan. Jika Lin Yan bersikap seperti ini, Tuhan pasti akan menghalangi seluruh nafas Lin Yan dan membuatnya mustahil baginya untuk mencapai sisi yang lain. Namun di bawah, ekspresi Lin Yan tetap sama. Sepanjang zaman, praktisi lain yang ingin mencapai alam seberang harus mendapatkan kekuatan yang diberikan oleh surga dan energi mereka disetujui oleh surga, tetapi Lin Yan berbeda. Dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan persetujuan Tuhan. Aku punya tubuh yang menentang surga. Jika surga tidak mengakuiku, aku akan menerobos penghalang di sisi lain tubuhku sendiri. Kau membuat surga menjadi musuh. Kultivator dari alam tepi lain paviliun Wang Tian berbicara lagi. Memangnya kenapa kalau aku musuh surga? Semua yang kulakukan, Lin Yan, adalah untuk umat manusia. Kalau surga tidak berpihak pada manusia, aku akan melawan surga. Lin Yan berbicara di puncak Gunung Lusan. Ketika suara itu keluar, semua praktisi sangat terkejut. Ledakan. Saat kata-katanya diucapkan, terdengar suara gemuruh antara langit dan bumi. Kultivator dari alam tepi lain paviliun Wang Tian tertawa terbahak-bahak, singkatnya, kau telah menghancurkan semua yang kau miliki, Lin Yan. Selama sisa hidupmu, alam kaisar adalah puncakmu, dan kau tidak akan pernah bisa melangkah ke dalamnya lagi. Masuki pantai seberang.
Petik 2. Lin Yan adalah salah satu kultivator paling menjanjikan untuk memasuki alam Beyond Shore. Di era ini, bahkan reinkarnasi dapat lahir, jadi wajar saja jika dapat berkultivasi ke alam Beyond Shore. Namun, Lin Yan mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan jalan surga di depan umum. Dalam kehidupan ini, dia akan dihancurkan oleh kekuatan surga, dan dia tidak akan pernah bisa menerobos alam itu dalam kehidupan selanjutnya. Alam Beyond Shore juga disebut alam surga Beyond Shore. Kata surga di dalamnya dapat menjelaskan semuanya. Boom! Petik 2. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar lagi. Kultivator dari alam pantai lain Paviliun Wangtian tiba-tiba menunjuk, dan sebuah kekuatan menembus kehampaan, datang dari alam yang tidak diketahui, dan mendarat langsung pada Fan Yuan. Fan Yuan, orang ini, menentang kehendak surga, adalah musuh bebuyutan Paviliun Wangtian, dan tidak ditoleransi oleh surga. Aku perintahkan kamu untuk bertindak atas nama surga dan membunuhnya. Begitu suara ini jatuh, aura Fan Yuan menjadi mencengangkan. Dia segera bergerak, dan datang tepat di depan Lin Yan, menatap Lin Yan, dan berkata dengan seringai di bibirnya, Lin Yan, setiap orang memiliki saat-saat ketika mereka sombong. Tetapi, kesombongan juga harus memiliki tempat, dan kamu harus tahu apa yang kamu lakukan. Tidak seorang pun diizinkan untuk melanggar skala terbalik surga. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan Fan Yuan runtuh. Fan Yuan sebelumnya telah mencapai level puncak kaisar kuno. Namun, baru saja, sedikit kekuatan dari sisi lain Paviliun Wangtian jatuh, menyebabkan aura Fan Yuan langsung menembus penghalang ini. Kaisar Xuan. Petik 2. Tidak, kekuatannya tidak sebesar itu. Ini adalah Kaisar Kuaso Xuan. Petik 2. Banyak praktisi memusatkan pikiran mereka dan segera berbicara. Ekspresi Gurui dan Tawuksu bahkan lebih terkonsentrasi. Ada beberapa kekhawatiran lagi di mata mereka tentang Lin Yan. Di alam kaisar, ketika seseorang berkultivasi menjadi kaisar, seseorang memasuki alam kaisar agung, dan di atasnya adalah kaisar kuno, dan di atas alam kaisar kuno adalah kaisar Xuan. Kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Meskipun Fan Yuan baru mencapai kekuatan kaisar kuasa Xuan, dan hanya dapat mengerahkan kekuatannya untuk sesaat, bagaimanapun juga, kekuatan semacam ini berasal dari orang kuat di sisi lain alam Paviliun Wangtian. Tetapi dengan kekuatan seperti itu, seharusnya cukup untuk membunuh Lin Yan. Perbedaan satu tingkat alam sangat besar. Atas nama Tuhan, aku akan membunuhmu. Tubuh Fan Yuan sudah tiba, dan dia langsung berteriak. Melihat Fan Yuan, kedalaman mata Lin Yan juga melepaskan niat membunuh yang dingin. Dalam gambar itu, kultivator inilah yang menyerang Lingqi. Xiaoxi. Petik 2. Lin Yan menarik napas dalam-dalam, dan sosoknya segera bergerak, melesat keluar secara langsung, lalu berubah menjadi telapak tangan. Di telapak tangan ini, ada cahaya keemasan yang bersinar, dan melepaskan napas kuno. Ketika kekuatan telapak tangan ini bertabrakan dengan kekuatan Fan Yuan, niat membunuh segera menyapu Fan Yuan, dan kemudian hukum langit dan bumi di telapak tangan itu meledak. Kekuatan seperti itu membuat tubuh Fan Yuan gemetar, dan pupil matanya menyusut. Bahkan dia tidak menyangka bahwa meskipun Lin Yan adalah kaisar kuno puncak, kekuatannya begitu menakjubkan. Namun, ekspresi Fan Yuan tidak pernah menunjukkan keterkejutan apapun. Panik. Dia tidak takut. Dengan kekuatan orang kuat dari alam pantai lain Paviliun Wangtian di tubuhnya hari ini, dia dapat mengaktifkan kekuatan surga. Dengan kekuatan surga di tangannya, dia dapat membunuh siapapun di alam yang sama dengannya. Lin Yan tidak terkecuali. Boom! Oleh karena itu, Fan Yuan berteriak keras, dan ketika dia mengulurkan tangannya, dia segera memanggil kekuatan surga. Dalam sekejap, kekuatan surga datang, dan angin kencang bersiul masuk. Menghadapi kekuatan surga seperti itu, tubuh para praktisi semuanya gemetar. Bahkan Gurui pun sama. Saat kekuatan langit dan bumi menjadi lebih kuat, kekuatan surga menjadi lebih kuat lagi. Dengan kekuatan surga di tangan, siapa yang dapat menolak? Fan Yuan berkata.
Lalu bagaimana dengan kekuatan surga? Aku akan membunuh mereka semua. Lin Yan langsung berkata dengan marah. Selain itu, aku akan mengambil nyawamu hari ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku, Lin Yan, mengatakan ini. Aku akan mengambil nyawamu. Tak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Saya, Lin Yan, yang mengatakannya. Saat suara ini dirilis, wajah Fan Yuan menjadi sangat muram. Sebagai orang kuat di paviliun Wang Tian, siapa yang berani berbicara kepadanya seperti ini? Ledakan. Dalam sekejap, energi spiritual keluar dari tubuhnya. Dia langsung melepaskan seni bela dirinya yang canggih, dan antara langit dan bumi, kekuatan surga mengembun dan berubah menjadi sehelai rumput. Di dunia ini, semakin tidak mencolok suatu benda, semakin luar biasa kekuatannya. Rumput ini seperti ini. Kekuatan sehelai rumput dapat membunuh kaisar kuno. Dentang. Namun, saat rumput itu jatuh, kekuatan Lin Yan yang menantang surga telah mengembun dan berubah menjadi tebasan yang menantang surga, diikuti oleh sebilah pedang. Wah! Suara itu terdengar di udara. Di puncak Gunung Lusan, banyak sekali praktisi yang gemetar. Pertarungan macam ini sungguh mengerikan. Adapun Wu Wei yang masih berada di puncak Gunung Lusan, dia hancur oleh energi sisa pertempuran tersebut. Ini sungguh menyedihkan. Mengapa para kultivator di alam pesisir lain tidak bertindak sendiri? Berdiri di Lusan, dengan kekuatan Lusan di dalam dirinya, menjaga daerah ini, bahkan jika bertarung seperti ini, tidak ada riak yang dapat jatuh dari puncak Lusan. Sekarang menatap medan perang, Wan Juetian berbicara. Hal ini juga membuat Lei Su dan Shen Yisan berkonsentrasi. Kalau saja itu adalah kultivator lain dari alam pantai lain, tidak apa-apa, lagi pula, hanya Gu Jiuji yang bisa menghentikan mereka. Namun para praktisi di alam seberang paviliun Wang Tian berbeda. Sekarang, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Paviliun Wang Tian selalu misterius dan tunduk pada berbagai aturan langit dan bumi. Mungkin mustahil bagi orang kuat di alam seberang untuk mengambil tindakan. Sudah sangat ekstrim bahwa kekuatan ini dapat dijatuhkan dan menimpa Fan Yuan. Kata Shen Yisan. Saat kata-kata itu diucapkan, mata Shen Yisan menjadi lebih cerah. Mengenai paviliun Wang Tian ini, berapa banyak kekuatan di dunia yang mengetahui sejarahnya. Bahkan Shen Yisan tidak tahu sebelumnya. Tetapi sekarang, Shen Yisan tampaknya mengetahui sesuatu tentang kekuatan ini. Pak Tua Shen, ada apa denganmu? Tanya Lei Su. Seolah-olah sebuah gambar melintas di benakku, tetapi aku tidak bisa merasakannya sekarang. Shen Yisan tidak menyembunyikannya dari Lei Su. Baru saja sebuah gambar muncul di benaknya. Gambar itulah yang membuat Shen Yisan tahu sedikit tentang paviliun Wang Tian. Sayangnya, gambar itu berubah terlalu cepat, dan saat Shen Yisan ingin melihatnya, gambar itu sudah menghilang. Lalu mata mereka kembali tertuju ke medan perang. Pertarungan ini berlangsung cepat dan berakhir lebih cepat lagi. Tebasan penentang surga dapat membalikkan segalanya. Terutama kekuatan surga. Jika Fan Yuan mengumpulkan kekuatan lain, dia mungkin tidak akan dikalahkan secepat itu. Namun dia kebetulan menggunakan kekuatan surga. Fiuh. Pedang yang diubah Lin Yan dari kekuatan surgawinya langsung menghancurkan semua kekuatan surgawi yang telah dipadatkan Fan Yuan. Namun, kekuatan itu belum berakhir dan bergerak menuju Fan Yuan lagi. Meskipun orang-orang kuat dari sisi lain paviliun Wang Tian tidak dapat mengambil tindakan sendiri, mereka dapat merasakan segalanya di sini. Dia melihat pedang itu datang ke arah Fan Yuan lagi, dan segera berteriak, "Cukup, Lin Yan, ambil kembali pedangmu." "Apa? Kamu benar-benar berani membunuh murid-murid paviliun Wang Tianku di depanku?" Suara ini bergema ke segala arah. Bahkan Gu Jiuji pun mengerutkan kening. Bahkan jika dia mencapai alam seberang, dia tidak akan berani menyinggung paviliun Wang Tian dengan mudah, karena kekuatan ini terlalu kuno. Misterius dan berkuasa, hampir tak seorang pun dapat menandinginya. Kekuatan sekte seperti itu. Sebelum Gu Jiuji bisa menyelesaikan pikirannya, pedang Lin Yan telah jatuh. Tak ada keraguan, bahkan tak ada keraguan sesaat pun.
Pedang itu menusuk tubuh Fan Yuan. Fiuh. Fan Yuan memuntahkan darah dan menatap Lin Yan dengan ketakutan di matanya. Dia masih tidak percaya bahwa Lin Yan benar-benar berani membunuhnya di sini. Ini baru permulaan, kau yang pertama, kata Lin Yan sambil menatap Fan Yuan. Hanya Fan Yuan yang mendengar kalimat ini. Pembunuhan semacam ini bukanlah akhir, melainkan awal. Ini balas dendam Lin Yan. Wah, setelah itu, dikelilingi oleh energi pedang, tubuh Fan Yuan tiba-tiba hancur, dan semuanya lenyap. Di puncak Gunung Lusan, Lin Yan berdiri. Pada saat ini, melihat sosok itu, para praktisi dari suku lain semuanya gemetar ketakutan di mata mereka. Dalam kehampaan, para kultivator di alam pantai lain terdiam dan berhenti berbicara. Lin Yan, dia tidak bermain sesuai aturan. Apa yang dilakukannya membuat para praktisi di alam seberang merasa tidak berdaya. Namun, ekspresi Gu Jiuji menjadi cerah, dan dia berpikir dalam hati, jalan surga tidak adil dan menindas umat manusia, dan paviliun Wangtian bahkan lebih tidak adil lagi. Jika Lin Yan tidak ada di sana dalam pertikaian di puncak Gunung Lusan hari ini, umat manusia akan kalah apapun yang terjadi. Lin Yan mengambil tindakan hari ini untuk memberitahu semua ras bahwa umat manusia tidak takut perang. Gu Jiuji menatap pemuda yang jauh lebih lemah darinya, dan dia benar-benar memiliki sedikit pencerahan di dalam hatinya. Lin Yan, kau telah melanggar perintah surga dan melanggar keagungan surga. Mulai hari ini, aku, Paviliun Wangtian, akan membuat tindakanmu diketahui dunia, dan pada suatu hari, kami akan pergi ke alam roh dan menghancurkan keluargamu. Setelah hening sejenak, kultivator dari alam pantai lain Paviliun Wangtian itu berbicara. Pergi ke alam roh untuk membunuh klan Lin. Lei Su menggelengkan kepalanya sedikit. Anda di Paviliun Wangtian, sudah menemukan di mana klan Lin berada. Dia mengikuti Lin Yan dari klan Lin dan mengetahui misteri klan Lin. Pohon raksasa itu menutupi semua yang ada di Kekaisaran Wonton. Tapi saat suara ini keluar, tatapan mata Lin Yan menjadi lebih mematikan. 10.000 tahun lalu, karena dia, klan Lin menderita bencana yang dahsyat. Masih seperti ini di era ini. Tetapi Lin Yan tidak akan pernah membiarkan kejadian di masa lalu terulang lagi. Selama Lin Yan ada di sini, tak seorang pun dapat menggoyahkan keluarga Lin. Dan di wilayah Kekaisaran, tubuh Anggun yang sedang berbaring malas di atas batu besar itu tiba-tiba membuka matanya, dan warna merah aneh muncul di matanya. Lalu dia berdiri dan menatap langit. Suara kultivator dari alam pantai lain Paviliun Wangtian masih terngiang di telinganya. Membunuh klan Lin. Wanita ini adalah Pan Yu, dan dia mengucapkan 4 kata ini. Rasanya seperti saya mendengar lelucon terbaik di dunia. Klan Lin abadi dan akan bertahan selamanya. Langit mungkin musnah, tetapi klan Lin akan bertahan selamanya. Tapi, Pan Yu masih mengerutkan kening, lalu berkata, biarkan mereka semua kembali dan mengikutiku ke Kekaisaran Wonton. Karena ada yang berani memiliki ide ini, aku akan membuat mereka tidak pernah kembali, dan biarkan dunia tahu betapa mengerikannya klan Lin. Biarkan para praktisi ini mengerti bahwa klan Lin tidak boleh terprovokasi. Mata Pan Yu juga memadat dengan niat membunuh yang dingin. Dia mengatakan dia akan membantu Lin Yan. Selama bertahun-tahun, Lin Yan tumbuh sendiri. Tapi sekarang lawannya telah berubah menjadi Paviliun Wangtian. Bahkan sang kultivator dari alam seberang pun mengucapkan kata-kata ini. Kalau begitu, biarkanlah Wonton Empire menjadi tempat pemakaman para praktisi ini. Dengan tatapan mata yang menyala-nyala, Pan Yu menatap ke kedalaman langit, seolah-olah dia telah melihat bulan di siang bolong. Saudari Xiaoqi, dia telah menyadari arti sebenarnya dari tubuh yang menentang surga. Di puncak Gunung Lusan, pertempuran telah berakhir. Sang kultivator dari alam pantai lain memiliki ekspresi dingin. Sebagai pihak lainnya, mereka adalah penguasa yang paling berkuasa di era ini. Tapi hari ini, aku tidak menyangka akan dibuat tidak berdaya seperti ini oleh seorang anak manusia. Panggilan. Sebuah napas dilepaskan, dan aura orang-orang kuat di alam pantai lain juga mundur satu demi satu.
Dia berani memotong lempeng batu Tianyuan dan bahkan lebih berani lagi membunuh orang-orang dari Paviliun Wangtian. Dia bahkan tidak mempertimbangkan langit. Kultivator seperti ini hampir tidak terkalahkan, dan para kultivator di alam seberang menganggapnya terlalu gila. Pertempuran Lusan hanya bisa berakhir seperti ini. Mengenai hasil ini, meskipun umat manusia menang, tetapi, setiap pembudidaya manusia mengerti bahwa orang-orang kuat di alam seberang tidak akan berhenti membunuh manusia. Mereka juga tidak akan berhenti mencari orang yang memegang cahaya takdir dan reinkarnasi. Adapun Baiya, saat ini matanya tertuju pada Lin Yan. Lin Yan, hari ini, kau hanya memanfaatkan situasi. Di mata Paviliun Wangtianku, kau masih lemah. Kata Baiya sambil menatap Lin Yan. Namun, Lin Yan terkekeh dan berkata, Paviliun Wangtian begitu kuat, tetapi aku masih hidup. Juga, aku punya satu hal untuk dikatakan. Tolong sampaikan kepada Paviliun Wangtian. Aku, Lin Yan, suatu hari, aku akan secara pribadi pergi ke gerbang Paviliun Wangtian dan menghancurkannya sepenuhnya. Ledakan. Saat suara ini keluar, wajah Baiya berubah dingin. Namun Baiya akhirnya mencibir dan pergi. Adapun orang kuat dari alam pantai lain di Paviliun Wangtian, auranya juga cepat menghilang. Tetapi semua orang tahu bahwa pertempuran tidak akan berakhir seperti ini. Lin Yan, Paviliun Wangtian tidak pernah menepati janjinya. Sekarang setelah mereka berbicara, mereka pasti akan membunuh keluarga Linmu. Gurui menatap Lin Yan dan berkata. Menanggapi ini, Lin Yan juga mengangguk dengan hati-hati. Akan tetapi, meski begitu, Lin Yan masih tidak panik sama sekali. Kalau musuh datang, kita lawan, kalau air datang, kita tanggulangi dengan tanah. Jika Paviliun Wangtian datang, mari kita bertarung. Dalam waktu setengah bulan, dunia masih berubah. Pertarungan untuk tanda kuno langit berbintang juga berlanjut. Tetapi semua praktisi memiliki ekspresi terfokus, karena banyak dari mereka yang tahu bahwa Lin Yan telah meninggalkan alam kekaisaran dan pergi ke alam roh. Dan aura yang kuat juga dilepaskan dari alam spiritual. Kekuatan Paviliun Wangtian tak terbayangkan sejak zaman dahulu. Tak seorang pun tahu di mana markas mereka berada, apalagi berapa banyak sekte dan keluarga di dunia yang tunduk kepada mereka. Banyak praktisi di alam spiritual berbicara dengan lembut. Kepala biara tua dan yang lainnya tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini dan hanya dapat menunggu di wilayah kekaisaran. Dan sekarang, di kota Zhongling, beberapa praktisi memiliki ekspresi dingin. Sudah lama sekali, dan kita masih belum bisa menentukan lokasi kekaisaran Wonton. Ekspresi seorang kultivator sangat dingin. Di sampingnya, Baiya tengah berkonsentrasi, dan sudut mulutnya berkedut. Mengapa butuh waktu setengah bulan bagi klan biasa untuk menyinggung Paviliun Wangtian? Akan dihancurkan sebelum fajar keesokan harinya. Tetapi klan Lin berbeda. Klan Lin pernah dihancurkan oleh Tianyu di masa lalu, tetapi mereka telah bangkit kembali, tetapi tidak lagi di domain kekaisaran, melainkan di domain spiritual. Sayang sekali, Wonton Empire itu tempat seperti apa? Tidak dapat menemukannya di peta. Kaisar Xuan, harap tenang. Kami telah mengirim praktisi ke sana, tetapi untuk beberapa alasan, 7 dari 10 praktisi ini belum kembali. Bahkan mereka yang telah kembali belum dapat menemukan lokasinya. Praktisi dari Paviliun Wangtian ini mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening, merasa amat tidak berdaya. Ekspresi Baiqiu dingin, dia adalah Kaisar Xuan. Keberadaan yang membanggakan antara surga dan bumi. Namun mereka bahkan tidak dapat menemukan lokasi klan Lin. Apakah Lin Yan dan yang lainnya sudah kembali ke alam roh? Kalian hanya perlu mengikutinya, kata Baiqiu. Kaisar Xuan, orang-orang kita terbunuh bahkan sebelum mereka melihat Lin Yan. Orang ini agak aneh. Sepertinya dia bisa merasakan napas kita. Tidak peduli seberapa tertutupnya kita tidak bisa lolos dari pandangannya. Keluh kultivator dari Paviliun Wangtian. Semakin hal ini terjadi, semakin marah Baiqiu. Pada saat ini, di dalam Wonton Empire,
Lin Yan berdiri di halaman belakang keluarga Lin, dengan beberapa sinar cahaya bersinar di matanya. "Yaner, kami siap," kata Lin Jian dan yang lainnya. "Ini bertentangan dengan keinginan surga, Yaner. Jika tidak berhasil, segera cabut kekuatanmu. Tidak masalah apakah kita menjadi kaisar atau tidak, tapi jangan menyakiti dirimu sendiri." Lin Nan menatap Lin Yan dengan khawatir. "Oke," Lin Yan mengangguk, tetapi tekad di matanya mengatakan semuanya. Dia ingin melawan keinginan surga. Tubuh yang menantang surga dapat memungkinkan Lin Yan menerobos belenggu dan menjadi kaisar. Hari ini, dia ingin menggunakan fisik ini untuk membantu Lin Jian dan yang lainnya menjadi kaisar. Kalau di daerah lain mungkin akan sulit. Namun di sini berbeda. Di halaman belakang keluarga Lin, ada suasana yang sangat kuno. Sekarang, meskipun aura semacam ini tidak setua aura 8 karakter yang diserap Lin Yan, itu sudah cukup. Batasan langit dan bumi serta peraturan membuat orang-orang di era ini sulit menjadi kaisar. Tetapi Lin Yan bersikeras mencobanya. Lei Su, Shen Yisan, dan Wan Juetian juga ada di sana. Mereka menarik napas dalam-dalam, semuanya dengan antisipasi di mata mereka. Di halaman belakang, mata Lin Yan menjadi lebih cerah. Dia duduk di tengah halaman, sementara orang-orang dari keluarga Lin dan Shen Yisan dan yang lainnya duduk bersila di sekelilingnya. "Hancurkan!" Kemudian, Lin Yan tiba-tiba meneriakkan sebuah kata. "Ledakan!" Begitu kata-kata ini diucapkan, guntur bergemuruh di antara langit dan bumi, mengguncang segala arah. Kilatan petir menyambar dan berubah menjadi kekuatan suci yang tak terbatas, dengan tujuan menghancurkan seluruh kekaisaran Wonton. Berdengung. Menghadapi hukuman ilahi seperti itu, cahaya dilepaskan dari tubuh Lin Yan dan dia langsung menyerbu ke depan. Kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa saling terkait dan langsung berhadapan. Hukuman ilahi semacam ini melampaui segalanya dan lebih kuat daripada sebelumnya. Ini bukan hanya hukuman surga bagi Lin Yan sendiri. Ini adalah hukuman dari Tuhan untuk menghancurkan Lin Jian, Lin Nan dan lainnya. Orang lain tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam hukuman ilahi orang lain. Tetapi Lin Yan tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak mengambil tindakan, Lin Jian dan yang lainnya pasti tidak akan mampu bertahan dari hukuman surgawi ini. Oleh karena itu, dia mengambil tindakan dan melawan hukuman ilahi semua orang. Boom! Dalam keadaan seperti itu, kekuatan surga menjadi lebih kuat, dan semuanya datang ke arah Lin Yan untuk membunuhnya. Hari ini, aku, Lin Yan, akan melanggar aturan dan menghancurkan segalanya demi keluarga Linku, sehingga mereka semua bisa menjadi kaisar. Bahkan surga tidak bisa menghentikanku. Lin Yan berkonsentrasi dan berteriak. Dia telah melakukan persiapan yang matang, dan melepaskan semua kekuatannya yang menantang surga, melesat menuju langit. Seni bela diri seperti tebasan penentang surga juga meledak pada saat hukuman jatuh hari itu. Namun, pada saat itu, sebuah cahaya dan bayangan muncul, dan ternyata itu adalah seorang lelaki tua. Tetapi wajahnya tidak terlihat jelas sama sekali. Orang tua ini sedang dalam hukuman surga. Dalam sekejap, petir berubah menjadi 9 lapis surga dan langsung menghantamnya. "Apakah kau Tuhan?" tanya Lin Yan sambil menatap sosok itu. Hukuman surgawi hari ini sebenarnya menyebabkan tokoh-tokoh surga berkumpul bersama. Tapi, kenapa bentuknya manusia? Tuhan adalah manusia. Hal ini seharusnya tidak pernah terjadi. Ada kebingungan yang mendalam di mata Lin Yan.